Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam segmen Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, di mana pembahasan kita hari ini berkaitan dengan Bai'ah Aqabah, suatu perjanjian kesepakatan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penduduk Yathrib yang kemudian disebut dengan penduduk Madinah. Suatu kesepakatan yang menjadi satu titik awal yang baru bagi perkembangan dan penyebaran dakwah Islam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita ketahui, melakukan dakwah 13 tahun lamanya di kota tempat kelahirannya, di kota Mekkah Al-Mukarramah. Dan dalam periode dakwah Nabi SAW sampai wafatnya Abu Talib, wafatnya istrinya Khadijah, beliau mendapatkan satu tantangan yang luar biasa berat dan besar di dalam dakwah fisabilillah. Dan penentangan ini membuat posisi Nabi SAW semakin terhimpit, semakin terjepit. Bahkan Nabi SAW tidak diberi keluasan untuk beliau menggencarkan dakwah di tengah kaumnya. Lebih dari itu, segala bentuk intimidasi dan tekanan mereka berikan kepada Nabi SAW. Intimidasi yang bukan hanya kaitannya dengan intimidasi verbal, tapi lebih dari itu mereka sudah berani untuk melakukan kekerasan-kekerasan fisik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan mengancam keselamatan nyawa dan jiwa beliau. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berpikir bagaimana kiranya dakwah ini tetap terus eksis dan berkembang, dan bagaimana kiranya dakwah ini terus bisa tersebar. Dan Nabi SAW tidak berpangku tangan dan tidak berdiam diri dengan keadaan ini. Nabi SAW berupaya untuk mencari sokongan dari pihak-pihak eksternal. Karena sahabat Nabi yang berada di Madinah saat itu, posisi mereka tidak jauh dengan posisi Nabi SAW dalam percaturan politik. Posisi mereka pun tidak mendapatkan kewenangan, keluasan untuk menjalankan ibadah mereka pada saat itu. Bahkan di antara para sahabat Nabi SAW telah lebih dulu berhijrah ke negeri Habasyah untuk menyelamatkan jiwa dan agama mereka. Dan Nabi SAW berupaya juga untuk membangun hubungan internasional, membangun relasi dengan orang-orang yang berada di luar kota Makkah pada saat itu. Datanglah jamaah haji pada musim haji dari wilayah Yathrib, yang kita sebut setelahnya adalah wilayah Madinah. Dan sebelum kita masuki apa itu isi dari perjanjian dari Bai'at Aqabah ini, kita review dulu bagaimana keadaan penduduk Madinah di masa Nabi SAW, di awal-awal dakwah Nabi SAW. Yathrib merupakan wilayah yang dihuni oleh dua suku Arab yang ada pada saat itu, suku Aus dan suku Khazraj. Dan mereka juga pada saat itu berdampingan dengan tiga suku Yahudi yang berada di negeri mereka, yaitu suku Yahudi dari Bani Quraidah, dari Bani Nadir, dan dari Bani Qainuqa. Dan mereka mengisi ataupun berdampingan hidup di wilayah Madinah pada saat itu. Dan dua suku ini, suku Aus dan suku Khazraj, pada masa jahiliyah, pada masa sebelum Islam dan awal kedatangan Islam, mereka mendapatkan polemik pertumpahan darah. Perpecahan di antara dua suku ini terjadi bertahun-tahun lamanya. Peperangan, pertumpahan darah, permusuhan, pembunuhan
itu adalah satu hal yang mereka lalui dari tahun ke tahun. Sampai-sampai di antara mereka memiliki sekutu dari Yahudi. Dan di antara suku ini juga berseberangan dengan Yahudi juga. Maka pada saat itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika orang-orang Arab yang berada di wilayah Madinah ini, di wilayah Yasrib ini, mendapatkan satu perlawanan ataupun satu bentuk konfrontasi dengan orang-orang Yahudi, ketika mereka berselisih dengan orang Yahudi, lantas orang-orang Yahudi senantiasa menakut-nakuti mereka, mengancam dan mengintimidasi mereka dengan perkataan, wahai orang-orang Arab sekalian, sudah tiba sekarang, sudah dekat masanya akan diturunkan, diutus di tengah umat manusia, Nabi akhir zaman, Nabi terbaik yang diutus di atas muka bumi ini. Ketika Nabi itu muncul, maka kami akan menyokongnya, kami akan mendukungnya, dan kami akan berperang melawan kalian dan menghabisi kalian. Satu intimidasi yang diberikan oleh orang-orang Yahudi sebagai bentuk fanatisme mereka terhadap kesukuan mereka. Mereka katakan itu bukan mengharapkan agar Nabi datang benar, tidak. Karena mereka meyakini Nabi terakhir itu berasal dari mereka. Dan perkataan ini sering kali mereka ulang. Sampai-sampai orang-orang musyrik dari orang-orang Arab ini, suku Aus dan Khazraj, sudah familiar mendengar Nabi terakhir yang akan diutus, Nabi terbaik yang akan diutus di muka bumi, yang akan muncul di wilayah mereka. Dan mereka memiliki wawasan itu dari orang-orang Yahudi sebelumnya. Maka datanglah rombongan jamaah haji dari suku Aus dan Khazraj yang disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, jumlah mereka ada 7 orang. 7 orang sekawan ini datang untuk melakukan ritual haji, karena haji merupakan salah satu di antara warisan keagamaan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan orang-orang Arab musyrik yang hidup di masa itu, mereka mengagungkan syiar-syiar agama yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan oleh anaknya Ismail, sampai ibadah dan agama itu tercampuri, terkontaminasi dengan noda-noda kesyirikan. Dan ini bagian dari agama Nabi Ibrahim yang terus masih ada di dalam kehidupan mereka, yaitu apa? Memuliakan hari-hari ataupun musim-musim haji. Maka mereka pun pergi ke Makkah pada saat itu untuk menunaikan ibadah haji. Dan pada saat itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh pakar sejarah, kejadian ini terjadi pada tahun ke-12 dari masa kenabian. Sisa 1 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah. Tahun ke-12 dari masa kenabian Nabi SAW, atau lebih tepatnya pada tahun 621 Masehi. Datanglah 12 orang laki-laki. Nah, disebutkan dalam satu tarikh lagi bahwasanya ada 12 orang laki-laki. Di antaranya ada 5 orang dari 6 orang yang pernah melakukan kontak dengan Nabi SAW pada musim yang lalu, pada musim haji tahun lalu. Maka di edisi tahun haji yang berikutnya, di tahun ke-12, mereka datang berombongan. Jumlah mereka ada 12 orang. Di antara 12 orang ini terdapat Jabir bin Abdullah bin Ribi'. Adapun 7 muka baru lainnya, jadi 7 orang yang berikutnya itu menyusul kemudian. Siapa mereka? Mu'adz bin Al-Harits, Zakwan, Ubadah bin Samit, Yazid bin Tha'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Abul Haytham, dan Uwaim bin Sa'idah. Jadi 2 orang terakhir berasal dari suku Aus, sedangkan sisanya berasal dari suku Khazraj. Dan kumpulan orang-orang yang datang ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam suatu riwayat Ubadah bin Samit. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kemarilah, berbaiatlah kepadaku. Nabi SAW mengambil baiat mereka. Jadi pada baiat Aqabah yang pertama, Nabi SAW mengambil satu baiat. Apa ini baiat? Yaitu satu perkataan yang menyatakan sumpah setia.
untuk taat dan patuh dan menjalankan segala bentuk perintah dari apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada baiat pertama ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu perjanjian kepada orang-orang Aus dan Khazraj yang hadir pada saat itu untuk mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencuri, tidak berzina, tidak menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan, dan tidak melakukan hal-hal haram lainnya yang dirinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak menumpahkan darah, tidak membunuh suatu nyawa kecuali dengan cara yang hak, tidak berdusta, dan tidak membangkang terhadap perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka pun mengambil sumpah ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mereka mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mereka berikrar dengan ikrar yang telah disebutkan tadi. Dan ini salah satu di antara babak baru di antara masa-masa penyebaran dakwah Islam yang meluas setelah itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam baiat ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada mereka untuk bertemu lagi, untuk membawa lagi orang-orang yang berislam setelah itu pada edisi haji pada tahun berikutnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan mereka dengan wasiat takwa untuk berdakwah dengan cara yang hikmah, dan menitipkan dan mengirim kepada mereka salah satu di antara sahabat Nabi yang terbaik pada saat itu. Siapa dia? Dia adalah sahabat Nabi bernama Mus'ab bin Umair al-Abdari. Mus'ab bin Umair al-Abdari, salah satu di antara sahabat Nabi dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, yang pertama-tama sekali masuk Islam. Dan dia telah menghafal Al-Quran yang didapatkannya dari Nabi SAW ketika itu. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair. Lantas jadilah Mus'ab bin Umair sebagai da'i pertama. Sebagai da'i pertama yang diutus di dalam sejarah Islam. Untuk mengajarkan pendidikan Islam, untuk mengajarkan Al-Quran, memahamkan mereka terkait dengan pondasi-pondasi dasar, terkait dengan keimanan dan nilai-nilai Islam. Bagaimana perjalanan dakwah yang diharungi ataupun yang dilewati oleh Mus'ab bin Umair, dan apa yang terjadi dari rentan masa baiat Aqabah pertama menuju baiat Aqabah kedua? Akankah jumlah kaum muslimin terus bertambah? Adakah penolakan terjadi pada saat itu? Maka jangan kemana-mana, tetap bersamai kami dalam segmen Sirah Nabawiyah di Salam TV setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil baiat dari 12 orang laki-laki pada baiat Aqabah yang pertama dan mengutus bersama mereka Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan dasar-dasar agama kepada mereka, maka dimulailah babak baru penyebaran Islam di tanah Yathrib yang kemudian disebut dengan Madinah. Dan di Madinah, Mus'ab bin Umair didukung, ditopang oleh tokoh-tokoh yang ada. Pemuka-pemuka suku yang datang di antara 12 suku di baiat Aqabah yang pertama merupakan orang-orang yang penting di wilayah Madinah pada saat itu. Dan ini bagian dari strategi dakwah yang begitu sangat gemilang, yang seharusnya dicontoh oleh orang-orang yang setelahnya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk menanamkan nilai-nilai Islam, untuk memahamkan esensi dari nilai Islam kepada pemuka-pemuka suku, kepada petinggi-petinggi kaum, dengan tujuan apa? Ketika kepala dipegang, maka ekor pun akan ikut menyertai mereka. Dan pada saat itu Mus'ab bin Umair ditopang, didukung oleh As'ad bin Zurarah, salah satu di antara orang terpandang di wilayah Madinah pada saat itu.
Maka berdakwahlah Mus'ab bin Umair didampingi oleh As'ad bin Zurarah pada saat itu. Dan mulailah orang-orang berdatangan. Karena Mus'ab duduk di depan pemuka kaum ataupun duduk di kediaman pemuka kaum pada saat itu. Maka orang-orang dari wilayah itu datang untuk menghampiri, untuk mengetahui apa yang didakwahkan oleh Mus'ab bin Umair ini. Maka Mus'ab bin Umair mulai mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa mereka sendiri. Tanpa perlu terjemahan, mereka sudah mampu memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Dan mereka mendengarkan dan kemudian meresapi dan kemudian mereka memaknai bahwasannya Al-Qur'an benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Mereka adalah ahlul lisan. Mereka adalah orang-orang yang fasih dalam berbicara dalam bahasa Arab. Ketika Al-Quran turun dengan bahasa mereka, disampaikan kepada mereka. Mereka menyadari begitu tinggi nilai sastra yang dimiliki oleh Al-Quran. Yang bahkan seorang pujangga yang paling handal sekalipun tidak akan pernah terpikir untuk mencapai derajat kesastraan melebihi dari derajat Al-Quranul Karim. Ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka menjadi terkesan. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan Al-Quran bagi siapapun yang takut akan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat itu, dua orang dari kepala suku dari suku Aus pada saat itu melihat semakin banyak orang-orang memasuki agama Islam. Semakin banyak pintu-pintu di antara pintu-pintu rumah yang ada di wilayah Madinah telah dimasuki ajaran Islam pada saat itu. Mulai muncul kegelisahan di hati dua petinggi kaum ini. Mulai muncul satu keinginan untuk memblokade dakwah ini. Karena mereka takut kehilangan pengaruh. Takut kaum mereka terpengaruhi dengan dakwah yang baru ini. Siapa dua pemuka kaum ini? Dialah Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'adz, dua petinggi dari suku Aus pada saat itu. Lantas pada saat itu, Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Usaid bin Hudayr, "Wahai Usaid, sebagaimana yang kau ketahui, itu orang yang datang dari Makkah itu berada di tengah kaumku, berada di tengah kaum kita, dan dia di backing oleh sepupuku sendiri. Sepupuku sendiri, As'ad bin Zurarah adalah sepupuku sendiri." Kemudian lanjut oleh Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Wahai Usaid, untuk tahap awal ini kau saja tuntaskan dulu masalah dengan anak yang datang itu, dengan pemuda yang datang itu, karena aku tidak ingin berkonfrontasi dengan keluargaku. Aku takut clash nanti. Aku takut hubungan kami menjadi tidak baik. Engkau dulu selesaikan masalah itu." Maka datanglah Usaid bin Hudayr. Pada saat itu Mus'ab bin Umair sedang mengajarkan Al-Quran kepada penduduk-penduduk Yathrib dari suku Aus pada saat itu, ditemani oleh As'ad bin Zurarah dengan tombak yang ditentengnya dan pedang yang disarungkan di pinggangnya. Didatangilah majelis tersebut dan langsung Usaid bin Hudayr berkata dengan perkataan yang meninggi, dengan bernada ancaman yang diarahkannya kepada sahabat Ansor ini, kepada As'ad bin Zurarah dan kepada Mus'ab bin Umair. Dia berkata, "Wahai orang yang datang dari Makkah, jangan kau pengaruhi orang-orang kami di sini. Jangan kau pecah belah kami dengan dakwah ini. Kalau tidak aku akan bersikap tegas." Maka pada saat itu Mus'ab pun tersenyum. Beliau berkata, "Bila engkau mau duduk, pasti aku akan berbicara dengan engkau. Dan apabila engkau duduk di hadapanku," kata Mus'ab, "dan engkau tidak sepakat dengan dakwah ini, dan engkau membenci apa yang kukatakan ini, aku akan pergi dari tempat ini. Dan aku tidak akan berdakwah lagi. Tapi kalau kau bisa kutanamkan ataupun bisa kupahamkan akan hal ini, maka jangan halangi dakwah ini." Maka pada saat itu
Usaid pun berkata, engkau telah memilihkan satu pilihan yang baik. Kalau dakwah ini dakwah yang jelek, kalau dakwah ini dakwah yang buruk, kau angkat kaki sebagaimana kau berjanji. Oke. Maka dibacakanlah Al-Quran kepadanya. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dia memahami dan sangat paham akan perkataan Allah Subhanahu wa taala, karena disampaikan dengan bahasa dia sendiri, bahasa Arab yang fasih, yang dia pun memahami dan mengerti pada saat itu. Lantas terbukalah hati dari Usaid bin Hudayr pada saat itu, dan kemudian dia pun tunduk dan masuk ke dalam agama Islam dari dakwah yang dibawakan oleh Mus'ab bin Umair pada saat itu. Lantas setelah dia masuk Islam, kembali dia ke hadapan Sa'ad bin Mu'adz, dan Sa'ad bin Mu'adz berkata, demi Allah, Usaid telah datang dengan wajah yang tidak wajah dia pertama itu, karena lebih berbinar, lebih bercahaya, seakan kesenangan dan ketentraman batin menyelimuti wajahnya. Lantas pada saat itu Sa'ad berkata, apa yang terjadi wahai Sa'ad? Dan kemudian tanpa panjang lebar, Usaid pun menyarankan Sa'ad bin Mu'adz untuk langsung pergi, meninjau, untuk melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh da'i dari Mekah ini. Dan begitu dia sampai, dikatakannya dengan apa yang dikatakannya Usaid sebelumnya juga. Kalimat-kalimat yang bernada ancaman, kalimat-kalimat yang bernada intimidasi yang dialamatkannya kepada Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair menjawab dengan hikmah, menjawab dengan bijak, dan menawarkan penawaran yang ditawarkannya kepada Usaid sebelumnya, dan disepakati oleh Sa'ad bin Mu'adz, dan dibacakanlah Al-Quran kepadanya, dan dia mengerti, memahami arti esensi dari Al-Quran itu dan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia pun tidak kuasa untuk mengucapkan, untuk menahan ucapan la ilaha illallah. Pada saat itu seketika dia pun masuk ke dalam agama Islam, dan masuk Islamlah hampir seluruh orang-orang Aus. Tidak ada pintu-pintu Madinah yang ada pada saat itu kecuali telah terdapat minimal satu orang dari penghuni rumah tersebut yang memeluk agama Islam. Dan mulai Islam tersebar, baik itu di kalangan Aus dan Khazraj. Mulai sekat-sekat perpecahan yang dulunya ada menjadi terbongkar. Tidak ada lagi sekat-sekat perpecahan, tidak ada lagi fanatisme kesukuan. Yang ada semangat solidaritas Islam. Mereka laksana satu tubuh, mereka laksana satu darah yang saling menguatkan satu sama lain tanpa melihat sekat-sekat suku, warna kulit, dan dari mana mereka berasal. Islam ketika masuk ke dalam relung hati mereka yang terdalam, mereka menyadari inilah perjuangan sejati yang harus mereka perjuangkan. Ketika mereka yang dulunya berpecah belah, seketika dalam waktu yang singkat, hati mereka mampu bersatu. Mereka melupakan pertumpahan darah, pertempuran, dan peperangan yang bertahun-tahun terjadi, bahkan belasan puluhan tahun di antara mereka. Karena nikmat persaudaraan di atas agama Islam. Dan ini mengantarkan mereka untuk dapat menyebarkan Islam dengan sukarela. Dan mengajak orang-orang terdekat mereka untuk memeluk agama Islam. Dan pada saat itu di antara yang disebutkan juga, bahwasannya di antara mereka yang masuk Islam berupaya untuk mengislamkan saudaranya, berupaya untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada kerabatnya, sampai terkumpullah bilangan 73 orang jumlahnya. Dan pada musim haji berikutnya mereka pun berupaya untuk bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada musim haji ini datanglah 73 orang dari penduduk Madinah pada saat itu, 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Dan mereka telah mendapatkan cahaya Islam. Dan di dalam hati mereka muncul kerinduan, muncul satu harapan. Bagaimana wajah Nabi SAW? Bagaimana sosok Nabi yang dikatakan oleh sahabat-sahabat mereka,
yang sebelumnya telah melihat Nabi. Bagaimana inti dakwah Nabi SAW yang langsung disampaikan beliau dari lisannya. Muncul kerinduan dalam hati mereka untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada musim haji pada tahun ke-12 Hijriah, datanglah rombongan jamaah haji ini dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Dan apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Baiat Aqabah ini sejatinya datang dari orang-orang Madinah yang telah menjalin kesepakatan dengan Nabi SAW untuk bertemu pada tahun 12 Hijriah. Dan 73 orang yang datang ini, bersama mereka ada juga orang-orang musyrik lainnya. Selain dari 73 orang ini, datang lagi orang-orang musyrik, di mana mereka akan melakukan ibadah haji juga pada tahun itu. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ikut bersama mereka. Dan rombongan-rombongan yang lainnya yang saat itu belum masuk ke dalam agama Islam. Sampai tibalah mereka di wilayah Aqabah pada saat itu. Dan mereka dirikanlah perkemahan di wilayah Aqabah. Dan ketika waktu sudah mendekati malam dan mereka menyadari orang-orang dari orang-orang yang belum masuk Islam telah terlelap dalam tidurnya, maka mereka mengendap keluar kemah untuk bertemu dengan Nabi SAW di tempat yang telah mereka sepakati sebelumnya. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin dalam perjanjian ini? Dan bagaimana jalannya perjanjian itu menjadi satu titik awal dari penyebaran agama Islam selanjutnya dan sebagai awal dari hijrahnya Nabi SAW. Tetap bersama kami dalam segmen Sirah Nabawiyah di Salam TV setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Baiat Aqabah yang kedua dengan 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita pada saat itu. Dan ketika mereka telah bersepakat untuk bertemu dengan Nabi SAW di waktu malam yang gelap gulita pada saat itu, mereka menantikan waktu-waktu di mana orang tengah lalai dalam tidurnya. Karena mereka tidak ingin untuk melakukan pertemuan dengan Rasulullah SAW sementara orang-orang yang tidak loyal dengan dakwah Islam saat itu mengetahui hal ini. Karena bisa berdampak akan dibubarkannya pertemuan tersebut dan berdampak akan terciumnya satu strategi dari dakwah Nabi SAW. Maka mereka memilih waktu di tengah malam yang gelap gulita. Ketika kaum mereka dari orang-orang yang datang dari wilayah Yasrib menuju Makkah lelap dalam tidurnya, terlelap di tenda-tenda mereka, lantas mereka mengendap keluar pada saat itu dan bertemu dengan Nabi SAW. Tibalah mereka di suatu tempat dan mereka menanti kedatangan Nabi SAW. Dan ketika itu muncullah Nabi SAW ditemani oleh pamannya Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Al-Abbas pada saat itu datang dengan tujuan untuk memastikan keselamatan Nabi SAW. Maka dalam hal ini di antara mu'arikh ada yang berkata bahwasanya Abbas pada saat itu telah masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya. Dan di antara mu'arikh ada yang mengatakan juga bahwasanya Al-Abbas pada saat itu dalam keadaan musyrik, tapi beliau melakukan hal itu atas nama fanatisme terhadap keluarganya. Sebagaimana yang kita ketahui, Bani Hashim adalah orang-orang yang sangat pro dengan Nabi SAW, baik yang mukminnya ataupun yang kafirnya. Mereka berupaya sekuat tenaga untuk membentengi Nabi SAW agar jangan ada hal-hal yang buruk terjadi pada beliau. Dan kesolidan keluarga besar ini begitu sangat mengakar pada saat itu. Maka Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib
apapun kondisinya pada saat itu, tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk terhadap keponakannya. Setelah dia melihat bagaimana Abu Talib melindunginya, dan kemudian pasca Abu Talib beliau mendapatkan penindasan ketika wafatnya Abu Talib dan lain sebagainya, Al-Abbas ingin memastikan agar orang-orang Madinah siap untuk mendukung, menopang dan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu Al-Abbas berkata kepada orang-orang yang ada di perkumpulan tersebut, dan beliau pun berkhutbah dengan khutbah singkat dan berkata, wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang wilayah Yathrib sekalian, ini adalah Muhammad, anak dari saudaraku, seseorang yang begitu sangat kami muliakan, seseorang yang kami lindungi, bahkan kami rela untuk menumpahkan darah demi dia. Kami rela kehilangan nyawa untuk mendukung dia. Kalau seandainya saja kalian ragu-ragu untuk melindunginya, kalau seandainya saja kalian separuh hati dalam mendukungnya, dari sekarang tinggalkan dia. Jangan kalian pikir dia tidak mendapatkan pertolongan, dia tidak dapat penolong sama sekali. Kami yang akan membacking dia. Tapi kalau kalian sanggup untuk berjuang bersamanya, sanggup untuk menopang dakwahnya, melindungi dirinya, maka sepakatilah kesepakatan dengan beliau. Kalau hal itu tidak bisa kalian lakukan, dari sekarang kalian mundur. Itu dikatakan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Lantas orang-orang Madinah yang telah tidak sabar mendengar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Abbas, sudah kami dengar apa yang kau katakan, sudah kami pahami apa yang kau sampaikan. Sekarang kau lihat kami datang ke sini, sudah siap kami, pastilah kami sudah siap. Maka dari itu biarkanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkata. Biarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara sekarang ini. Lantas kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada mereka dan mengambil baiat kepada mereka. Apa inti dari baiat perjanjian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Aus dan Khazraj ini? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil janji kepada mereka untuk senantiasa taat dan patuh, untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, untuk senantiasa menegakkan agama Allah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk selanjutnya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari pembelaan mereka terhadap harta, anak dan istri mereka, dan kemudian melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka datang ataupun apabila Nabi berhijrah ke negeri mereka pada saat itu. Dan salah satu di antara bunyi baiat itu untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri mereka. Dan mereka diambillah baiat ini. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil ikrar kepada mereka, mengambil perjanjian dengan menjabat tangan-tangan mereka, kecuali para wanita. Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya. Dan Rasulullah tidak berjabat tangan dengan wanita pada saat itu. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi menyampaikan baiat ini, salah seorang di antara sahabat Ansar berkata, wahai Nabi Muhammad, ketika kami menyepakati dan menjalankan isi baiat ini dengan sepenuh hati, apa yang akan kami dapatkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalian akan mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan tersenyumlah mereka dengan perjanjian tersebut. Dan ini menjadi awal babak baru dari perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penyebarannya untuk seluruh antero dunia pada saat itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah akad baiat tersebut membagi mereka ke dalam 12 orang. Ke dalam 12 orang utusan yang ditugaskan sebagai koordinator untuk tugas-tugas tertentu. Nabi membagi orang-orang 73 laki-laki dan 2 orang perempuan ini ke dalam 12 orang. Dipilihlah 12 orang terpilih yang bertujuan sebagai perpanjangan tangan dan perpanjangan lisan Nabi SAW untuk urusan-urusan tertentu. Dan ini bagian dari bagaimana Nabi SAW mampu menjadi seorang manajer yang baik,
mampu untuk menjadi pemimpin yang bukan hanya memerintahkan, tapi mengetahui strategi-strategi pembagian pekerjaan pada saat itu, yang menjadikan dakwah itu terorganisir dengan rapi dan baik pada saat itu. Lantas mulailah dakwah itu tersebar. 12 orang ini yang disebutkan di dalam sirah nabawiyah, 9 diantaranya dari suku Khazraj dan 3 diantaranya dari suku Ansar. Dan pulanglah, kembalilah mereka ke perkemahan mereka masing-masing pada saat itu. Dan pada saat itu iblis mengetahui bagaimana krusialnya dari perjanjian ini. Begitu pentingnya perjanjian ini dalam penyebaran agama Islam. Lantas dia pun berteriak dari atas gunung, membangunkan orang-orang Quraisy pada saat itu untuk membubarkan, untuk menggagalkan perjanjian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Dan kemudian orang-orang Quraisy pun tersadar mendengar satu ucapan, perkataan dari orang yang menyeru dari atas gunung. Mereka terperanjat. Suatu panggilan yang mengatakan, wahai penghuni rumah-rumah, apakah kalian ingin mengetahui Muhammad dan para penganut agama baru yang bersamanya? Sungguh mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian. Mendengarkan suara ini, terbangunlah pemuka-pemuka kaum itu. Lantas Abu Jahal dan pasukannya saat itu mengintai dan mengejar, menyisir seluruh wilayah yang ada saat itu sampai ke wilayah Aqabah, di mana jamaah-jamaah haji dari Yathrib itu berkumpul. Dan pada saat itu Abu Jahal pun bertanya kepada pimpinan dari orang-orang Madinah saat itu. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Adakah di antara kalian, kata Abu Jahal, adakah di antara kalian yang malam ini melakukan perundingan, perjanjian dengan Muhammad? Maka Abdullah bin Ubay dengan setengah sadarnya, yang dia baru bangun tidur saat itu, menyatakan, oh tidak ada. Semua kami tidur di tenda. Lihat ini. Karena para sahabat Nabi SAW berada di tenda pada saat itu. Sahabat-sahabat Ansar sudah kembali di tenda mereka. Dan dengan lantang Abdullah bin Ubay berkata, tidak ada sama sekali. Kaumku, kunyatakan sama sekali mereka tidak ada terpengaruh dengan dakwah sana. Dakwah Muhammad. Maka dalam hal ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sukseslah perjanjian Aqabah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Menjadi satu hal penentu yang sangat krusial dalam penyebaran agama Islam selanjutnya. Dan penting untuk kita ketahui di sini juga, kita menyebutkan tadi nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau adalah tokoh di antara tokoh-tokoh yang berpengaruh di tengah orang-orang Ansar pada saat itu. Seorang tokoh yang digadang-gadang akan menjadi raja pemersatu antara dua suku, suku Aus dan suku Khazraj. Bahkan disebutkan dalam tarikh, sebelum kedatangan Nabi SAW, suku Aus dan Khazraj telah bersepakat untuk menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai petinggi mereka. Bahkan hampir saja mahkota ataupun penyematan gelar kepala suku itu disematkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Akan tetapi semua ini berubah. Akan tetapi semua itu sirna dengan kemunculan sosok Nabi SAW muncul ke hadapan orang-orang Ansar sebagai figur yang sangat mereka idolakan, sebagai figur yang sangat mereka elu-elukan, yang ajarannya mereka imani, yang dakwahnya mereka bela, dan kedatangan dari Nabi SAW mereka nantikan pada saat itu. Maka secara politik Abdullah bin Ubay bin Salul mulai tersingkir dalam kancah perpolitikan Madinah saat itu. Dan kemudian nantinya ini memunculkan satu keinginan atau suatu hasad di dalam hati Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap Nabi SAW. Satu kebencian yang sangat dibencikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena apa? Gara-gara Nabi SAW ada, muncul pada saat itu, maka gagal dia untuk menjadi pemimpin di Madinah. Karena kedatangan Nabi SAW menjadikan gelar kehormatan yang akan disematkan kepadanya sebagai kepala suku menjadi sirna.
dan pupuslah harapan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kedepannya dalam perjalanan sirah nabawiyah dan hijrahnya Nabi SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul senantiasa menjadi batu sandungan dalam gerombolan orang-orang munafik, senantiasa untuk menjadi penentang dakwah Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, bagaimanakah dakwah Nabi setelahnya? Dan bagaimana awal perintah hijrah itu muncul kepada Nabi SAW? Dan bagaimana perjalanan dari hijrahnya sahabat Nabi SAW? Maka dari itu tetap bersamai kami dalam segmen Sirah Nabawiyah di Salam TV pada segmen-segmen berikutnya. Dan kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.